Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Untuk materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah semangat belajar dari rumah. Untuk tujuan layanan kali ini yaitu adalah mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar di rumah, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar, mengklarifikasi perilaku belajar aktif yang dilakukan dari rumah, menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar di rumah. Semangat belajar dari rumah. Saat ini, pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah menghadapi situasi di tengah wabah pandemi virus corona. Semua pihak telah diminta untuk belajar dari rumah. Sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Tugas-tugas diberikan secara online menggunakan beragam aplikasi yang tersedia. Namun, aktivitas belajar dari rumah tidak sepenuhnya mudah. Belajar di rumah penuh tantangan, seperti tergoda untuk rebahan, menonton televisi, dan lainnya. Berikut tips-tips yang membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan, seperti diantaranya adalah sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasimu buyar. Kamu juga bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan di tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tak terlalu tinggi dari posisi dudukmu. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada teman, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut. Alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar ini tak kamu perhatikan sehingga bisa mengganggu saat belajar. Yang ketiga, pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal lain yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap berhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Kamu tak harus memasang jaringan internet di rumahmu. Kamu bisa menggunakan jaringan internet lewat handphonemu. Pastikan juga provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu. Cemilan pendamping kopi. Yang keempat, sediakan cemilan sehat. Cemilan pendamping kopi. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenagamu terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena berpikir. Supaya tetap semangat dan tak lelah saat belajar, sediakanlah cemilan secukupnya. Siapkan cemilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan cemilan berkalori tinggi lainnya. Jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat, sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini, kurangilah akses ke kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. Yang keenam, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Supaya mata dan kepalamu tidak pusing, perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan, karena bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatku malas. Matamu akan bekerja keras untuk melihat, sehingga lama-kelamaan akan membuat mata lebih cepat lelah dan mengantuk lebih cepat. Oke, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.